Saya sering dapat pertanyaan, "Dok, saya ini udah makan sehat loh, tapi kenapa perut saya tiap kali saya makan sehat itu selalu kembung, begah, bloating? Apa memang saya nggak cocok buat makan sehat?" Nah, simak jawabannya setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin share mengenai salah satu fenomena yang sering dijumpai ya, atau paling tidak mungkin sering dirasakan oleh Sobat Sehat yang merasa sudah makan sehat kemudian mengalami gejala perutnya bloating, kembung, begah dan lain-lain. Nah, penyebabnya kenapa? Apa memang dalam arti ada yang salah dari yang dimakan atau memang nggak cocok buat hidup sehat? Ya, di sini saya ingin bahas ya mengenai hal yang sering sekali terjadi yang ditanyakan ke saya. Pertama yang ingin saya bahas adalah definisi makan sehatnya dulu. Ya, karena kebanyakan orang punya definisi makan sehat yang berbeda-beda. Nah, di sini yang paling banyak adalah pertama, sudah makan banyak sayuran, Dok. Kemudian makan buah-buahan, makan yang tinggi serat, misalnya ada nasi merah, oat, kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya, yang selain sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian tidak makan daging merah, katanya daging merah ini kan tinggi kolesterol, tinggi lemak dan lain-lain. Nggak makan gorengan bahkan ya. Jadi saya udah makan yang serba kukus-kukusan, serba rebus-rebusan. Tapi kenapa saya tetap mengalami masalah pencernaan yang paling sering ya perut kembung, begah, bloating, yang kita merasa nggak nyaman lah, perut itu sering bergas gitu. Ya, sering buang angin gitu mungkin. Nah, penyebab perut kembung atau bloating ya bahasa Inggrisnya itu sebetulnya banyak. Penyebabnya di sini saya share beberapa yang paling sering ya, yang saya share ini bukan hanya penyebabnya ya, tapi yang paling sering ya paling umum ini. Yang pertama adalah bakteri di usus besar itu kurang jumlahnya. Banyak orang yang mungkin berpikir yang mencerna kita punya serat itu adalah tubuh kita, usus gitu misalnya ya, atau lambung kita. Nah, faktanya sebetulnya tubuh kita itu tidak bisa mencerna serat. Ya, karena kita tidak punya enzim untuk mencerna serat. Berbeda dengan kalau kita makan karbohidrat, makan protein, makan lemak, tubuh kita punya enzimnya untuk mencerna itu. Ya, lemak menggunakan asam empedu dan enzim lipase. Ya, protein ya menggunakan enzim pepsin ya, dan juga kita punya asam lambung dan sebagainya. Sedangkan serat ya itu hanya bisa dicerna oleh bakteri di kita punya usus besar. Nah, kalau kita bakterinya kurang, kemudian kita makan serat dalam jumlah yang banyak, misalnya orang lagi diet nih, ya mau nurunin berat badan, makan serat banyak banget. Biasanya apalagi nggak pernah makan serat, kemudian makan serat banyak banget. Nah, ini yang bikin kita akhirnya jadi kembung, bloating dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis gula yang sulit diserap. Nah, perlu sobat sehat tahu yang namanya gula itu bukan cuma gula pasir, gula aren gitu ya. Gula itu sebetulnya jenisnya banyak sekali. Nah, gula-gula tertentu seperti fruktosa, ya, kemudian rafinosa dan juga beberapa yang golongannya FODMAP. Itu adalah namanya ini ya kelompok makanan FODMAP itu ya. Jadi fruktan, oligosaccharide, disaccharides, monosaccharides, and polyols. Tidak perlu dihafalkan ya karena jenis makanannya pun juga banyak sekali. Sobat sehat bisa search sendiri ya, misalnya kita sekarang searching gitu banyak sekali list-list makanan yang tinggi FODMAP
atau mungkin nanti akan saya berikan linknya, listnya FODMAP, makanan-makanan yang tinggi FODMAP itu apa aja sih, saya berikan di description ya. Nanti Sobat Sehat bisa cek sendiri di sana. Makanan-makanan atau jenis gula yang tinggi fruktosa, contohnya makanannya adalah seperti apel, mangga, pir, semangka, madu, ya itu adalah makanan-makanan buah-buah yang tinggi fruktosa. Kemudian kalau contoh yang tinggi FODMAP apa dok? Ya pertama bawang putih, ya golongan bawang-bawangan, bawang bombay, kemudian gandum, jamur, kembang kol, ya itu adalah makanan-makanan yang tinggi FODMAP. Bukan cuma ini ya, nanti bisa cek sendiri di link yang saya berikan di description. Nah kemudian asam lambung yang kurang berkualitas. Saya sudah cukup sering menyampaikan kita punya asam lambung itu memang harusnya asam, dimana pH asam lambung kita itu 1,5 sampai 3,5, normalnya itu asam banget. Nah kalau kita punya asam lambung yang kurang berkualitas, kita nggak bisa mencerna protein dengan baik. Akibatnya apa? Proteinnya akan mengalami yang namanya indigestion. Ya, akhirnya apa? Akan dibebankan ke kita, ke organ yang selanjutnya adalah usus. Ya, di sana akan terjadi proses fermentasi yang akan menimbulkan yang namanya gas. Itu yang akan menyebabkan kita sering buang angin gitu ya. Perut kita gassy, sendawa dan lain-lain. Itu juga bisa disebabkan karena asam lambung yang kurang berkualitas atau kurang asam. Yang keempat adalah cara konsumsi, kebiasaan makan. Contohnya gimana dok? Makan yang cepet banget. Ya makannya ngunyah berapa kali telan, Kemudian orang-orang yang makan dikit minum, ayo siapa yang seperti itu? Nah kalau kita punya kebiasaan makan seperti itu, akhirnya apa? Kita nggak mencerna makanan dengan baik di kita punya mulut. Padahal pencernaan pertama itu adalah di kita punya mulut. Nah kemudian baru dilanjutkan ya, ke kita punya lambung, usus dan seterusnya. Nah kemudian yang kelima penyebabnya adalah karena kondisi pencernaan yang kurang baik atau yang tidak baik. Nah beberapa kondisi pencernaan yang sering terjadi ya terkait kembung bloating ini adalah SIBO ya, small intestinal bacterial overgrowth ya, atau bakteri yang salah lokasi. Gampangnya seperti itu. Harusnya bakteri itu banyak di usus besar. Ini bakterinya di usus halus. Itu. Jadi bukan tempatnya. Akhirnya bikin masalah kembung, bloating dan lain-lain. Kemudian dysbiosis. Apa itu dysbiosis? Itu ketidakseimbangan bakteri. Selama ini kan kita mungkin kenalnya dengan bakteri jahat, bakteri baik. Sebetulnya konsep yang tepat adalah ketika ada ketidakseimbangan bakteri. Ya, meskipun memang ada beberapa bakteri yang memang sifatnya lebih agresif atau kurang baik. Tapi yang lebih tepat adalah karena ketidakseimbangan ini. Jadi ada beberapa kelompok bakteri yang terlalu dominan yang menyebabkan masalah ketidakseimbangan. Yang ketiga adalah IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Ya, ini gangguan fungsional pada kita punya usus. Ya, jadi bukan Irritable Bowel Disease, itu sudah jadi penyakit autoimun, tapi ini adalah sindromanya ya sebelum menjadi masalah itu. Jadi kalau selama ini kita bingung, ketika kita makan itu sebetulnya di dalam lambung ini pencernaan ini lebih cepat yang mana sih? Ya, kalau kita makan karbohidrat, kita makan makanan mungkin buah, sayur, ayam, ikan, telur dan lain-lain. Nah, di sini saya share ya supaya sobat sehat ini paham. Jenis makanan yang kita makan itu juga mempengaruhi seberapa cepat ya terjadi pengosongan lambung. Nah, ini juga berhubungan dengan pencernaannya tadi. Contoh, kalau kita makan makanan yang seperti jus buah atau minuman manis ya, atau di sini saya kelompokkan sebagai makronutrisinya adalah karbohidrat simple, sederhana. Ini cepat sekali di lambung ya pencernaannya. Jadi 20 sampai 40 menit. Ya, kemudian kalau kita makan karbohidrat yang lebih kompleks, contohnya mengandung serat yang cukup tinggi seperti buah-buahan utuh ya, kemudian gandum utuh, nasi merah, ubi ya yang golongannya karbohidrat kompleks. Nah, ini perkiraan waktunya di lambung kita lebih lama, antara 40 menit sampai 2 jam. Kalau kita makan ayam panggang, ikan, telur rebus, ya kemudian tahu, tempe gitu. Nah, ini makronutrisinya apa yang dominan? Adalah protein. Bukan cuma mengandung protein, tapi yang dominan adalah protein. Nah, ini perkiraan waktu di lambung lebih lama, 2-4 jam. Kalau kita makan makanan yang tinggi lemak, ya contohnya seperti alpukat, kacang-kacangan, ya biji-bijian, lemak hewani, virgin coconut oil, santan, ini yang paling lama ya di lambung kita 4-6 jam. Satu lagi ya yang belum saya sampaikan adalah makanan yang lengkap nih ya. Jadi kalau saya nggak makan karbohidrat aja dok, saya makan ya lengkap, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya gitu. Nah yang saya katakan di sini campuran. Nah ini waktu perkiraan di lambung kita adalah sekitar 2-5 jam.
Lalu pentingnya apa dok saya tahu ini? Ya, saya tahu dalam arti berapa lama, kepentingannya apa, tujuannya supaya apa. Kalau pengosongan lambung ini terlalu cepat, otomatis kita akan cepat lapar. Itu yang pertama. Ya, makanya jangan heran kenapa orang yang konsumsi jus buah, minum manis, ya itu cepat kenyang, cepat lapar karena terjadi pengosongan di lambung itu cepat. Yang kedua adalah kalau kita konsumsi makanan-makanan yang cepat ini, otomatis apa? Makanan kita akan dioper ya, akan dilanjutkan di organ lain, di mana organ lain ini yang akan menerima bebannya. Ya, yang tadi saya katakan. Jadi ada yang namanya enzim, hormon, ya, dan juga kita punya yang namanya neurotransmitter. Nah, ini yang akan mengerjakan kita punya makanan, yang akan berpengaruh terhadap proses pencernaan di organ-organ yang selanjutnya. Penyebabnya apa sih kalau kita sekarang mau berbicara mengenai tadi kan ada beberapa kondisi ya, yang tadi saya sampaikan mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan kita punya masalah-masalah kembung ini tadi. Ya, dysbiosis atau ketidakseimbangan bakteri di usus. Itu pertama, penyebabnya adalah paling sering karena pola makan yang tinggi gula atau tinggi karbohidrat olahan, ya, karbohidrat yang direfinasi. Contohnya seperti mie, ya, keripik, kerupuk, ya, french fries, itu apalagi. Ya, itu adalah pola makan yang menyebabkan seringkali terjadinya dysbiosis atau ketidakseimbangan di kita punya usus. Yang kedua adalah stres kronis. Ya, jadi stres kronis itu akan menurunkan produksi yang namanya SIGA, ya, secretory immunoglobulin A, di mana itu yang akan melindungi kita punya usus. Jadi kalau orang bilang, wah stres ini bikin masalah kesehatan, betul. Karena apa? Karena yang namanya stres sendiri itu bisa menurunkan kita punya imunitas, terutama di kita punya lapisan mukosa lambung. Yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan, terutama adalah obat-obatan golongan antibiotik spektrumnya luas ya, tapi secara umum dia menyebabkan ketidakseimbangan bakteri di usus kita. Karena yang dibunuh itu bukan cuma bakteri tertentu, tapi spektrumnya lebih luas. Kemudian obat PPI, proton pump inhibitor, itu apa? Contohnya obat MAH. Kemudian obat-obatan golongan non-steroid anti-inflammatory drug. Misalnya kalau kita ngomong paracetamol, ibuprofen, ya, obat pereda rasa nyeri, itu painkiller, itu obat golongan NSAID. Kemudian obat hormonal, contohnya seperti pil KB, ya, itu yang juga menyebabkan kita dysbiosis. Tentu tidak jangka pendek, ya, biasanya jangka panjangnya yang menyebabkan masalah-masalah seperti itu. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Yang selanjutnya adalah gangguan pencernaan bagian atas, ya, masalah lambung, ya, kemudian masalah kita punya pankreas, itu ya, jadi asam lambung, enzim ini juga bisa menyebabkan dysbiosis. Kurang olahraga atau olahraga berlebihan, ya, jadi olahraga itu memang sehat, tapi kalau kita berlebihan itu juga bisa menyebabkan masalah dysbiosis, ya. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan, udah jelas, dan juga infeksi akut atau infeksi kronis, entah itu infeksi jamur, bakteri, virus, dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dysbiosis, terutama kalau infeksinya ada di organ pencernaan kita. Sedangkan kalau SIBO, ya, jadi SIBO itu yang tadi saya katakan adalah bakterinya salah tempat. Itu ciri-ciri yang paling sering terjadi adalah ketika kita habis makan nggak lama kemudian langsung kembung, terjadi nyeri di perutnya, ya, terutama kalau kita makan makanan yang tinggi serat, yang pengosongan lambungnya tadi lebih lama, gitu ya. Jadi biasanya dia akan lebih reaksinya akan lebih besar. Penyebab SIBO sendiri masalahnya karena apa? Karena kegagalan yang namanya MMC. Ya, MMC itu apa? Migrating Motor Complex. Jadi ini kalau saya ibaratkan, ilustrasikan seperti agen yang bagian bersih-bersih di usus kita, ya, yang bagian menyapu, itu yang menggerakkan kita punya usus. Jadi untuk motornya, untuk yang membersihkan kita punya usus. Nah, terutama ketika kita tidak makan. Nah, ini akan bekerja lebih optimal. Kalau kita punya masalah-masalah di kegagalan migrating atau jadi agennya ini gagal untuk membersihkan, ini yang menyebabkan masalah SIBO tadi. Nah, penyebabnya apa? Bermacam-macam. Pertama ada infeksi atau terutama keracunan makanan, misalnya orang yang
diare gitu ya. Itu juga seringkali menjadi penyebabnya masalah SIBO ya, diare karena infeksi. Kemudian gangguan pencernaan atas, tadi saya sudah katakan masalah lambung, asam lambung, masalah enzim di pankreas kita, pankreasnya kurang dapat memproduksi enzim, itu juga bisa menyebabkan masalah SIBO. Kemudian jaringan parut yang terjadi pasca operasi, misalnya operasi sesar, kemudian operasi usus buntu ya, appendicitis, itu biasanya beberapa operasi kalau menyebabkan jaringan parut ya, itu juga bisa menyebabkan SIBO. Kemudian penggunaan obat-obatan ya, terutama golongan PPI tadi, obat MAH ya, ini juga bisa menyebabkan SIBO. Dan juga kondisi metabolik beberapa seperti diabetes, hipotiroid ya, kemudian autoimun terutama yang jenisnya skleroderma, ini yang juga bisa menyebabkan SIBO. Sedangkan yang menyebabkan IBS apa? Ya, jadi kan ada dysbiosis ya, ketidakseimbangan bakteri di usus kita, kemudian SIBO, bakteri yang salah tempat, dan IBS, gangguan fungsional pada usus. Nah, penyebabnya IBS itu adalah SIBO yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau orang awalnya SIBO, kemudian berkelanjutan masalahnya terus-menerus, itu 60-80% ini menyebabkan masalah irritable bowel syndrome, gangguan fungsional pada usus. Ya, atau usus yang terlalu sensitif, ya, hipersensitivitas visceral. Kemudian juga dysbiosis, tadi kalau berkelanjutan, ya ini jadi masalah akhirnya menjadi IBS. Ya, kemudian peradangan tingkat rendah. Contohnya apa? Orang yang konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan peradangan. Jadi nggak berasa makan tiap hari gitu ya, makan gorengan tiap hari gitu. Tadi peradangannya tingkat rendah. Jadi low grade chronic inflammation, bahasanya seperti itu ya. Jadi peradangan kronis tingkat rendah itu bisa menyebabkan yang namanya IBS. Kemudian juga stres psikis terutama ya, karena stres tadi ada yang fisik seperti olahraga yang berlebihan ya, stres psikis ini kaitannya besar dengan IBS atau irritable bowel syndrome. Nah, biasanya IBS ini gejalanya terjadi antara diare dan sembelit yang bergantian gitu, kadang sembelit, kadang diare, meskipun dalam arti juga sering disertai dengan perut yang kembung atau begah tadi ya. Jadi antara IBS, dysbiosis, kemudian SIBO, ini memang gejalanya seringkali mirip-mirip ya, dysbiosis tapi biasanya lebih ke arah ini ya, ada gangguan di kulit juga, muncul jerawat yang berulang, eksim, itu biasanya itu lebih karakteristiknya dysbiosis. Tadi kemudian kalau SIBO itu makan kemudian terutama yang seratnya cukup tinggi, sebentar langsung kembung gitu, sebentar langsung nyeri ya. Sedangkan kalau IBS ini antara diare atau sembelitnya itu bergantian gitu, jadi tidak jelas gitu patternnya. Tapi untuk menentukan ini ya ada beberapa pemeriksaan yang bisa membantu. Jadi untuk mendiagnosa, nah biasanya minta ke dokter ya yang paham mengenai kondisi pencernaan Anda untuk melakukan beberapa tes ya, untuk mengirim ke lab ya, surat pengantarnya untuk melakukan tes napas hidrogen dan metana. Biasanya ini lebih ke arah untuk masalah dysbiosis ya, atau misalnya kita untuk mengetahui hidrogen atau metana atau gas lain apa yang lebih dominan. Kemudian yang kedua juga bisa melakukan tes darah. Misalnya kita melakukan pemeriksaan apakah ada bakteri H. pylori ya, apakah ada masalah penyakit celiak kalau hubungannya dengan autoimun, kemudian kita cek tiroid kita seperti apa, itu bisa melakukan tes darah. Kemudian analisis feses ya, stool analisis itu juga bisa dilakukan, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan kolonoskopi atau endoskopi. Nah, ini beberapa pemeriksaan penunjang untuk membantu mendiagnosa ini masalahnya IBS, masalahnya dysbiosis, atau masalahnya adalah SIBO tadi. Solusinya gimana, Dok? Nah, ini kan yang paling penting ya. Nah, sebetulnya ya kembali lagi, entah kita itu masalah IBS, SIBO, dysbiosis tadi, kalau sobat set perhatikan, nah penyebabnya sebetulnya pun juga kurang lebih landasannya mirip-mirip meskipun tidak sama persis. Nah, itu sebabnya di sini saya berikan jadi satu solusinya ya secara umum ya, yang bisa dilakukan oleh sobat sehat di rumah secara praktis, yang bisa dilakukan secara mandiri. Pertama adalah dengan kunyah makanan secara perlahan. Ingat tadi ya, dengan kita membantu untuk meringankan kerja lambung kita. Mungkin kita punya lambung yang kurang baik kualitas pH-nya, kemudian kita punya masalah di pankreas, kita punya masalah di usus besar. Dengan kita membantu untuk mengunyah perlahan aja, enzim kita itu bisa dalam arti membantu untuk meringankan kerja di organ-organ pencernaan selanjutnya. Yang kedua, bisa dilakukan dengan sayuran, mulai dengan sayuran
sayuran yang rendah FODMAP. Ya, beberapa orang berpikir, dok gimana dengan diet karnivor? Ya, saya seringkali ditanya seperti itu sama pasien. Saya bilang gini, diet karnivor bisa dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu, ya, tapi bukan untuk jangka panjang. Tentu dalam arti manusia itu masih butuh yang namanya nutrisi di dalam kita punya sayur-sayuran nabati. Kalau kita melakukan diet karnivor untuk jangka pendek mungkin bisa membantu, ya, tapi kalau untuk jangka panjang itu bukan solusi utamanya. Nah, kita bisa mulai dengan sayuran yang rendah FODMAP. Nah, nanti cek aja ya di link itu akan saya berikan. Kemudian masak sayuran hingga matang, ini juga bisa membantu ya, karena ini bisa membantu untuk meringankan kita punya lambung ya, enzimnya untuk mencerna ya, dengan kita memasak makanan atau sayuran hingga matang. Kemudian mulai serat ya, makanan-makanan yang tinggi serat tadi dengan porsi yang kecil dulu. Itu jadi jangan langsung kita diberikan porsi besar meskipun kita judulnya diet atau kita mau mengurangi asupan kalori. Itu yang paling sering problemnya di sana nanti. Kemudian kita juga bisa menggunakan rempah-rempah yang dia tuh sifatnya karminatif. Ya, karminatif itu artinya dia membantu pencernaan kita untuk bisa memproses lebih optimal ya makanan-makanan tadi, sayur-sayuran tadi. Contohnya rempah karminatif itu apa? Jahe ya, kemudian adas, kemudian seperti ketumbar, itu kunyit, itu ya, kayu manis, itu adalah rempah-rempah yang sifatnya karminatif. Kemudian minum cukup air, tentu ini juga sangat membantu pencernaan kita untuk mengolah makanan di dalam, dan juga kita bisa menggunakan yang namanya antimikroba herbal dan prokinetik alami. Nah, tadi kan saya sarankan memang kita sebisa mungkin jangan sedikit-sedikit antibiotik kecuali memang benar-benar diperlukan. Nah, kalau kita mau menggunakan antibiotik alami ya atau antimikroba herbal, itu kita bisa menggunakan yang namanya bawang putih ya, kemudian oregano oil, thyme ya, kemudian ekstrak daun zaitun ya, grapefruit ekstrak, itu juga kita bisa memberikan efek antibiotik alami. Dan juga prokinetik alami itu untuk meningkatkan MMC tadi ya, contohnya kita dengan aktivasi neurotransmitter terutama serotonin, entah dari makanan ataupun dengan exercise, itu kita bisa membuat gerakan kinetik alami yang membantu MMC tadi, agen sapu-sapu bersih di dalam usus kita, supaya tidak terjadi masalah-masalah IBS, masalah SIBO dan selanjutnya ya. Semoga sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau kita selama ini punya problem makan sayur, makan serat, kemudian kita kembung, begah, jangan salahkan sayurnya, jangan salahkan buahnya, jangan salahkan makanan-makanan sehatnya, tapi karena kondisi usus kita, kondisi lambung kita yang belum siap untuk menerima, diperbaiki dulu ya kondisi lambungnya, kondisi ususnya, supaya bisa menyerap, mencerna makanan dengan baik, baru kemudian kita berikan makanan-makanan itu. Karena makanan-makanan yang sehat tadi itu tentu memiliki banyak sekali nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, semoga sampai sini bisa diterima dan sobat sehat nggak bingung lagi apa yang perlu dilakukan kalau perutnya kembung habis makan serat. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Paling sering ya, paling umum ini. Yang pertama adalah bakteri di usus besar itu kurang jumlahnya. Yang kedua adalah jenis gula yang sulit diserap. Nah, gula-gula tertentu seperti fruktosa, ya, kemudian rafinosa, dan juga beberapa yang golongannya FODMAP. Nah, kemudian asam lambung yang kurang berkualitas. Yang keempat adalah cara konsumsi, kebiasaan makan. Contohnya gimana dok? Makan yang cepet banget. Nah, kemudian yang kelima penyebabnya adalah karena kondisi pencernaan yang kurang baik atau yang tidak baik. Nah, beberapa kondisi pencernaan yang sering terjadi ya terkait kembung, bloating ini adalah SIBO, ya, small intestinal bacterial overgrowth. Kemudian dysbiosis. Apa itu dysbiosis? Itu ketidakseimbangan bakteri. Yang ketiga adalah IBS atau irritable bowel syndrome, ya.